Salam, Horas Madihita Sudina. Sebelum kita mulai acara, nanti di acara pengakuan dosa, di situ nanti ada responsoria, supaya kita memperhatikan layar, karena nanti ada yang membaca di situ orang tua atau bapak, ibu, dan naposo, supaya kita membaca dengan baik. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita bersukacita dan bergembira, sebab Tuhan telah menggenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Peristiwa ini menjadi awal lahirnya gereja mula-mula dan menyebar ke seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebab Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami. Pada hari Pentakosta ini, kiranya iman dan pengharapan kita menjadi baru. Sekalipun kita masih terus bergumul menghadapi dampak pandemi COVID-19 dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan memberi Roh-Nya, membaharui dan menguatkan kita untuk menenangkan setiap pergumulan yang kita hadapi di setiap waktu yang kita jalani. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan jemaat dan gereja-Mu. Oleh sebab itu, marilah dengan sukacita dan gembira kita masuk dalam persekutuan bersama Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 462 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami.
Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini. Roh-Mu yang kudus Engkau berikan menjadi milik kami yang paling berharga. Roh-Mu senantiasa menyertai gereja-Mu di dunia ini, supaya mampu menyaksikan nama-Mu dalam keadaan apapun. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya. Kami sampaikan doa permohonan kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dalam perayaan hari turunnya Roh Kudus pada hari ini, tertulis dalam Mazmur 2 ayat 11, demikian tertulis. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kami sebagai kaum ibu di gereja-Mu, kami sering menjadi ibu yang kurang berhikmat. Kami cepat khawatir dan bersungut-sungut apabila ada yang kurang kami rasakan dalam hidup ini. Kami sering jadi korban model dan gaya yang terkini dan masa kini. Kami tidak menjadi istri yang terpuji, justru sebaliknya selalu memuji diri sendiri. Sering perkataan yang kami ucapkan tidak kami pikirkan dulu, sehingga membuat persekutuan yang damai menjadi rusak. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, kami para generasi muda adalah bunga dalam gereja-Mu, tetapi hati dan perbuatan kami sering tak secantik dan seharum bunga. Kami sering tidak menghargai orang tua kami, sebab kami pikir pendidikan dan pengetahuan kami jauh lebih tinggi dari mereka. Seringkali orang tua kami menangis karena perbuatan kami yang tidak benar, karena mengikuti nafsu dunia ini. Waktu kami terbuang sia-sia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Alleluia.
Marilah kita membaca epistel untuk hari ini, yaitu dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39a. Kita membacanya dengan responsoria. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu Pentakosta yang pertama, 5 Juni 2022. Yang pertama, peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Minggu hari ini adalah pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang pertama. Besok hari Senin tanggal 6 Juni 2022 akan diadakan pesta kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua, masuk pukul 18 WIB bertempat di gereja. Diharapkan agar jemaat dapat mengikuti kebaktian tersebut. Yang kedua, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Selasa 31 Mei 2022 telah meninggal dunia Bapak Oloan Siagian, meninggalkan Ibu Mompo Borumarpaung, tutup usia 67 tahun 1 bulan, beralamat di Jalan Mentor Gang Haji Tanu nomor 10, daerah 4 Sarbuncip. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 5 Juni 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, yaitu keluarga Wilfried Sitompul, Ibu Reni Tiurma Elida Boru Simatupang, dengan 1 orang anak dari Gereja GPIB Maranatha Pematang Siantar, alamat sekarang di Jalan Setrawangi 2 nomor 11 Sukagali, masuk daerah 4 Sarbuncip. Yang keempat, persembahan untuk bantuan dana renovasi HKBP Tasikmalaya. Pada kebaktian Pentakosta yang pertama hari ini, setelah selesai khotbah, selain persembahan HKBP Pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan untuk bantuan dana renovasi gedung gereja HKBP Tasikmalaya. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Yang kelima, Pertangyangan Inahana. Mulai hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 10 WIB bertempat di gereja, Pertangyangan Inahana akan dimulai kembali. Diharapkan kepada seluruh Inahana agar dapat mengikuti pertangyangan tersebut. Yang keenam, Pertangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Cikampek akan diadakan Pertangyangan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Dimulai dengan kebaktian dan ceramah kesehatan mengenai gangguan pendengaran.
diharapkan kepada Inahana agar mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh, pelayanan doa khusus. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, pukul 8 WIB bertempat di gereja, tim doa seksi sending Dewan Marturia akan mengadakan pelayanan doa khusus untuk keluarga yang merindukan keturunan. Bagi keluarga yang ingin didoakan, dapat mendaftar di Doakan Aku melalui WA nomor 082 1214 73642 dengan mencantumkan nama keluarga dan daerah atau WIK-nya. Yang kedelapan, pelayanan kontingen PES Parawi Jawa Barat. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB tanggal 12 Juni 2022, kontingen PES Parawi Jawa Barat akan melayani di Gereja HKBP Bandung melalui pujian penyembahan. Partisipasi dari Gereja HKBP Bandung akan kita sampaikan melalui persembahan pada kebaktian Minggu tersebut. Yang kesembilan, panitia Pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria HKBP Bandung. Pada kebaktian Minggu hari ini, setelah selesai pembacaan warta jemaat, panitia Pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria HKBP Bandung akan memberikan penjelasan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami persilahkan dari panitia. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort dan Inang, seluruh pendeta fungsional, serta seluruh para halado. Serta yang kami kasihi, natua tuanami lansia, ama, ina, naposo, remaja dan anak-anak sekolah minggu, demikian juga seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Raja Gereja yang senantiasa melindungi dan memberikan berkat melimpah sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah di siang hari ini. Sekalipun badai COVID melanda dunia dan negeri tercinta Indonesia, cinta kasih Tuhan tetap bersama kita semua. Kami mewakili seluruh panitia Pesta Huria dan perayaan ulang tahun HKBP Bandung ke-87 tahun menyampaikan terima kasih kepada pendeta dan seluruh para halado yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada panitia untuk melaksanakan Pesta Huria dan perayaan ulang tahun gereja kita. Saya berharap kepada semua rekan-rekan panitia kita melaksanakannya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Besar harapan saya dan permohonan saya kepada rekan-rekan panitia yang saya percaya dapat bekerja sama dan bergandengan tangan untuk menyukseskan acara perayaan ulang tahun HKBP Bandung ke-87 tahun pada tanggal 16 Juni 2022 jam 18 WIB sampai dengan selesai, dan Pesta Huria pada tanggal 26 Juni 2022 jam 9 WIB sampai dengan 16 WIB, di mana peribadahan jam 7, jam 10, dan jam 15 WIB disatukan di Pesta Huria tersebut. Salah satu program kerja HKBP Bandung tahun 2022 yang sudah diputuskan bersama melalui rapat Huria adalah pelaksanaan Pesta Huria dan perayaan ulang tahun. Pada pesta tersebut juga diadakan pemberian ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun dan belum pernah menerima ulos dari gereja. Adapun tema Pesta Huria dan ulang tahun gereja diambil dari Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kami bermohon dan mengajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi melalui sumbangan dana yang akan diedarkan oleh panitia ataupun sintua daerah masing-masing. Pemberian dana dalam bentuk tok-tok ripe, sumbangan sukarela,
pembelian sukarela parsel buah, dan pembelian sukarela kue ulang tahun. Penggalangan dana ini dilakukan untuk kebutuhan gereja kita, diantaranya perawatan, pemeliharaan, dan kebersihan gedung gereja dan rukan yang ada di belakang. Amang dan Inang serta seluruh jemaat juga melihat banyak tanaman hijau di gereja kita sehingga gereja kita terlihat lebih asri. Itu juga memerlukan biaya pemeliharaan dan perawatan. Begitu juga kita mulai banyak melihat, kita sudah mulai penuh di gereja ini dan ada beberapa yang saya lihat mulai berkipas. Mungkin ya Amang Inang, kita juga memerlukan AC untuk kenyamanan kita beribadah. Arop rohanami, Amang Inang, natua-tua nami, moloro andon panitia manang situa, wiktu bagas tabe, rade mahita, mangalehon naumuli, lau tu kebutuhan narumikot, lihuriata na kinaholonganon. Songonima panorangion sian hami pesta huria, panitia pesta huria dohot pesta ulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan, berkat yang melimpah serta kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Horasma dihita saluhutna. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 1 sekaligus memberikan persembahan untuk Huria 1A dan 1B. Tuhan
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya, Amang Inang. Salam juga bagi jemaat yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Roma pasal 8, dimulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada dua realita kehidupan yang selalu kita lihat, kita hadapi dan kita rasakan. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang selamat, ada yang celaka, dan banyak hal yang selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita tentang realita kehidupan. Tentu masing-masing realita kehidupan itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada yang kita rasakan. Dalam nats kita saat ini menyatakan dua realita hidup iman manusia, yaitu hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Hidup dalam roh akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Hidup dalam roh Tuhan tentu hidupnya akan memiliki nilai yang berharga. Tetapi hidup dalam daging akan mendatangkan kebinasaan, akan mendatangkan maut bagi hidupnya. Itulah konsekuensi dari hidup di dalam roh Tuhan dan hidup dalam daging. Kita sering sulit untuk menerima hidup dalam roh, karena hidup dalam roh selalu tidak masuk akal. Hidup dalam roh selalu tidak masuk dalam logika. Padahal kita sebagai manusia selalu berpikir dengan logika dan akal sehat kita. Untuk menjalani sesuatu kita harus berpikir dulu. Bah donaing. Sungguh dia donaing. Artinya kita sering terjebak di situ sehingga sulit kita menerima hidup di dalam roh. Karena kita selalu memakai logika tadi, kita selalu memakai perhitungan kita. Kita selalu menghitung dengan seksama dan sampai seteliti mungkin. Itu
sulitnya kita menerima hidup dalam roh. Padahal hidup dalam roh itu adalah selalu tidak masuk akal. Hidup dalam roh itu di luar nalar manusia. Inilah membuat kita sulit tadi menerima roh. Hidup dalam daging, dia selalu berpusat pada diri sendiri. Itu bedanya. Dia selalu berpusat pada diri sendiri. Jika kita mau lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 jelas dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianati. Dan tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan banyak hal yang mau dikatakan hidup dalam daging. Hidup dalam roh dia berpusat kepada Roh Kudus, tetapi hidup dalam daging dia berpusat kepada dirinya sendiri. Makanya banyak orang membuat tolak ukur kepada orang lain dengan dirinya, membuat orang tolak ukur dengan person orang lain. Anggo sia nu songonot doninna. Gabe halakna asingi tiruan di nguluna. Sehingga apa yang dikatakan dia itulah kebenaran bagi dirinya, dan apa yang dikatakan oleh dirinya itulah kebenaran bagi semua orang. Itulah perbedaannya hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Dia selalu mengandalkannya. Sesungguhnya dasar hidup orang percaya adalah hidup dalam roh. Setelah kita ditebus melalui darahnya yang kudus, bahwa kita sesungguhnya telah hidup baru dengan roh yang baru, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi karena dipengaruhi keakuan, keegoisan, dan hal-hal yang lain, sehingga hidup dalam roh itu mulai terkikis. Roh itu mulai beranjak dari kehidupan kita, dan roh yang lain masuk ke dalam hati kita. Hidup dalam roh ada keteraturan. Hidup dalam roh pasti disenangi oleh Tuhan. Saya ambil satu contoh. Jika kita meletakkan dasar yang salah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan tidak teratur, berantakan, dan tidak disenangi oleh Tuhan. Pernah seorang anak mengatakan kepada ibunya, ketika ibunya mau memakaikan baju adiknya, anaknya, datang abangnya, dia mau pakai ninung bajunya adik ini nak, ileon. Dia pakaikan bajunya di kancing. Ngasai beinung, udah selesai ibu, katanya udah. Dilihat ibunya, ternyata kancing bajunya tidak jelas, tidak pas, bertingkat-tingkat. Adong napas tuh kiri dan kanan dia. Kadang yang nomor 5 ke nomor 4. Tentu itu sudah sampai ke atas dia tidak akan teratur lagi. Ketika dari awal dia bagus dari dasarnya, maka ke atas kancing baju itu akan rapi, atau dari atas dia rapi ke bawah akan rapi. Ini diambil dari mana pun gak tahu kita, sehingga kancing bajunya tidak teratur. Demikian kehidupan beriman. Bukan persoalan anaknya yang mengancingkan baju, tetapi persoalan kancing baju yang dasarnya salah. Jika kehidupan beriman orang percaya tidak didasari oleh roh Tuhan, maka hidupnya akan tidak teratur.
Hidupnya akan selalu sesuka hatinya. Ada benarong jol malo-malo nama katai. Dia tidak memakai perasaannya. Apakah dengan ucapannya itu orang lain tersinggung? Apakah dengan ucapannya itu orang lain tersakiti? Dunginokko na iba sasong nama katai. Bamba bang nama katai. Namar gere-gere duaun na musema. Coba kebayang enggak orang yang bercanda tetapi orang lain sampai menyakiti hatinya, sakit di hatinya. Kenapa? Dasar kehidupannya salah. Dasar kehidupannya dipakai dengan logikanya, dengan perasaannya sendiri. Sesungguhnya jika kita memakai dasar kehidupan kita Roh Kudus, maka kehidupan kita akan mampu berjalan. Maka kehidupan kita akan mampu memberikan kebahagiaan kepada sesama. Maka kehidupan kita akan mampu memaafkan orang lain. Kehidupan kita akan mampu memberikan yang terbaik. Coba kita bayangkan hidup dalam daging katanya tidak suka yang baik. Hiade boto hamu kamanginang suguru hani ibana mulai ulah hodongan nana dinggan. Hiade berek kamu daun. Jadi do na ba doamu. Benamar maskeri lang binotetek na halus mati. Pernah enggak sudah dilakukan yang baik tapi banyak yang membencinya, banyak yang mengganjalnya, padahal melakukan yang baik. Diulahun na jahat, ipahata-hata. Dia lakukan yang baik, banyak orang yang tidak setuju. Dilakukan yang jahat, banyak orang yang komplain. Nasongod dia mapikiran ni jol mana songoni. Berarti akal sehatnya sudah mulai tidak teratur. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada dirinya sendiri saja, tidak difokuskan kepada kehidupan rohnya. Oleh sebab itu, Amanginang, tentu di minggu kita saat ini, di Pentakosta ini, setelah kita menerima rohnya, kita diajak menjadi saksi Kristus, menjadi saksi perjalanan hidup Yesus sampai kepada kematiannya, kebangkitannya. Inilah yang menjadi sulit bagi realita hidup kita. Ya, dalam realita bagaimanapun orang selalu menghindar menjadi saksi. Jadi arong do saksi ne do kokosong non nanggo suku ate toho de ngadong bah. Alamabir do jol maja jadi sitidangi, takut menjadi saksi. Di samping waktunya habis, pikirannya terkuras dan dipengaruhi oleh banyak orang. Saksi di dunia ini jauh berbeda dengan saksi Kristus. Saksi Kristus menyatakan keajaiban Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Saksi Kristus menyatakan begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Holani dulu ta gak bisa didangi Kristus. Dok mana sitongi sitong, naso sitongi daong, asing nii, hatan sibulis dui. Katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu adalah perkataan si iblis. Imana kinganino nih? Iulah hodongan nana dinggan, dang lomorohana, diulah hodongan nana jukat, dang lomorohana. Berarti di pikiran ni hola sibulis nama. Itu dia. Kenapa ada hadir roh iblis dalam hidupnya? Karena dia tidak mau menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah sesungguhnya perbedaan kita dengan agama-agama yang lain. Suku kamu nasing dangadong isi toddi. Toddi perbedia. Aleng ko toddi na hodar gudang isi. Ide ben nalaw manobak kasih sobaon. Menyembah roh-roh, roh nenek moyang leluhur.
Berbeda rohnya itu dengan Roh Kudus. Dan makanya banyak orang memberontak, menyatakan kehidupan beriman kita adalah kehidupan beriman yang tidak percaya kepada Allah. Karena kita menyembah roh. Sesungguhnya roh yang kita sembah bukan roh seperti yang dipikirkan oleh dunia ini. Tetapi roh yang kita sembah adalah Roh Kudus yang mampu menguatkan kita. Itu sebabnya dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan menebus dosa manusia dan naik ke sorga. Dan aku percaya kepada Roh Kudus yang menguatkan kami, yang menguatkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu Amanginang, di dalam ibadah minggu kita saat ini tentu kita diajak, marilah kita bersaksi bagi Kristus. Di hari Pentakosta ini, di hari turunnya Roh Kudus ini, mari kita buka hati kita tetap agar Roh Tuhan masuk ke dalam hati kita. Karena di dalam Amanginang di Gijang Misi Majujung tahun adong 2 tahun di sasitongna tiki kosong mulut tahun adong 2 tahun di. Jadi saya ada matod dini di bata, saya ada matod dini sibolis. Ketika kita mengosongkan diri, roh iblis itu akan selalu masuk. Molopala solup tod dini sibolisi, gabi sibolisum mahita. Dan ngarung tak persoalhon. Tidak ada pertimbangan. Tetapi ketika Roh Kudus tetap hadir di dalam hati kita, maka roh iblis selalu melihat, mengaum-ngaum di atas kepala kita. Sadi hari manonina, holan ipa kaluar ibana, hola kaluar tod diperbedi di simau suluk nina. Itu dia. Makanya hati-hati. Dan jangan pernah lepaskan hidupmu dari Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itulah kita memiliki kekuatan yang mampu untuk menjalani hari-hari kita. Banyak tantangan yang kita hadapi masa kini. Godang akaparukilon, akahamaulon dan yang tabolus. Percayalah, hanya dengan kekuatan Roh Tuhan kita mampu melewatinya. Banyak hal yang mau menghalangi kehidupan kita. Banyak hal yang mau menjatuhkan kehidupan kita. Percayalah, jika kita berjalan dengan Roh Tuhan, maka kita akan dapat melewatinya. Sebesar apapun gelombang yang mau menghantam kita, percayalah, dengan kekuatan Roh, maka gelombang kehidupan ini tidak akan dapat menguasai hidup kita. Karena kita dikuatkan, dimampukan, dan dituntun oleh Roh Kudus untuk melewati hari-hari kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini Amanginang, apapun yang kita pergumulkan pada hari ini saat ini, apapun kerinduan kita yang belum tercapai, marilah tetap berjalan dengan Roh Tuhan. Karena berjalan dengan Roh Tuhan akan mendapatkan sukacita pada waktunya. Terberkatilah Amanginang semuanya dengan nats ini, dan kiranya Roh Kudus tetap hidup, hadir di dalam hati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam Roh, karena kami tahu Roh memiliki kekuatan untuk menuntun hidup kami dari berbagai kesulitan, pergumulan, karena kami tahu kuat kuasa Roh-Mu sangat dahsyat. Oleh sebab itu Bapa, tetaplah hadir di dalam hati kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah saat ini, dan yang tidak dapat hadir, dan juga yang hadir melalui live streaming. Berkati kehidupannya. Banyak hal yang mereka rindukan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang merindukan atau mengharapkan berbagai hal dalam hidupnya, kiranya Tuhan mengabulkannya. Mungkin keturunan, mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan, dan hal-hal yang lain. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dan juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih studi,
yang mau menyelesaikan studinya, kami serahkan juga anak-anak Tuhan ke tangan pengasihan Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan dapat bekerja dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tengah sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Berkati Tuhan jamah tubuhnya, agar tubuhnya dapat sehat pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa buat gerejamu ini Tuhan, dalam berbagai program kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, kiranya para halado, jemaat, pendeta bergandengan tangan untuk menjalankan berbagai program gerejamu, sehingga gerejamu tetap memberikan yang terbaik dan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Secara khusus kepada panitia pesta Huria dan ulang tahun Huria, kami serahkan seluruh panitia ke tangan pengasihan-Mu, dan dengan kekuatan Roh-Mu mereka dapat mengerjakan kepanitiaan dan seluruh yang mereka lakukan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga seluruh parhalado untuk melayani Engkau di berbagai kegiatan di gerejamu ini. Kami percaya dengan kekuatan Roh Tuhan kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik, dan itu juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu dalam aktivitasnya. Apapun aktivitas jemaat-Mu saat ini, pekerjaannya, yang bekerja di instansi swasta, di instansi pemerintah, dan yang menjalankan berbagai usaha, dan yang bekerja di berbagai profesinya, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, kiranya seluruh pekerjaannya, aktivitasnya dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh jemaat-Mu dalam melakukan pekerjaannya bertambah-tambah sukacita yang mereka terima. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun di 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada seluruh jemaat-Mu. Kami percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berdoa secara khusus kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kami turut bersedih, berduka karena putra beliau Eril yang terbawa arus sungai di Aare, Swiss. Kami serahkan Gubernur Jawa Barat, seluruh keluarga besar, agar tabah menghadapi yang diderita. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, maka mereka semakin hari akan semakin terhibur dan duka itu akan hilang. Kiranya dengan kuat kuasa Tuhan, kami juga memohon apapun yang terbaik, apapun yang Tuhan jadikan, itulah yang terbaik bagi keluarga besar Gubernur Jawa Barat. Dan kami mohon kepadamu, kiranya perlihatkan jika anak kami Eril sudah meninggal, perlihatkan mayatnya. Jika masih hidup, perlihatkan juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu dan maha mengetahuinya. Untuk itu Bapa, kami serahkan Gubernur Jawa Barat ini ke tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang kami rindukan dalam hidup kami, Tuhan akan mengabulkannya dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, setiap langkah kami akan Tuhan tuntun, sehingga kami tetap berjalan pada jalan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kantong persembahan kita ada 21 untuk bantuan renovasi gereja HKBP Tasikmalaya, di mana HKBP Tasikmalaya ini adalah pagaran dari HKBP Bandung Riau dulunya. Sehingga mari kita berikan persembahan yang terbaik dan juga persembahan kita ke pusat untuk pelayanan sending HKBP. Mengendehan dan masa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am itu. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian pelayanan dari HKBP Bandung.